4 3 2 1. Bagaimana kita memerangi riya yang sangat halus dan mengerikan itu? Ada contoh dari seorang besar yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Rasulullah menyebutnya, aku mencintainya dan dia mencintaiku. Yaitu Imam Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini sudah dijamin surga. Karena minal ma'asyrah al-mubasyarina bil jannati. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga. Sayyidina Ali diantaranya. Yang lainnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Ali. Dan beberapa sahabat yang lainnya dijamin surga oleh Rasulullah. Diberi kabar gembira. Bukan dijamin. Diberi kabar gembira bahwa beliau-beliau adalah ahli surga. Sayyidina Ali yang luar biasa itu ternyata sangat takut riya. Sangat takut riya. Sehingga beliau itu pernah suatu ketika melakukan infak sedekah dengan cara yang unik. Sampai dipuji oleh Al-Quran. Unik. Beliau itu punya harta, punya duit, dibagi 4. Dibagi 4, 1/4 disedekahkan di siang hari. 1/4-nya disedekahkan di malam hari. 1/4-nya disedekahkan di depan orang, terang-terangan. 1/4-nya disedekahkan sembunyi-sembunyi. Kenapa begitu? Daripada tidak diterima semuanya, pengen yang diterima biarpun hanya 1/4. Karena begitu pentingnya makna amal yang diterima oleh Allah. Karena takut riya, barangkali waktu aku terang-terangan tidak riya, maka aku harus sembunyi-sembunyi. Barangkali yang aku berikan siang hari riya, maka aku berikan di malam hari. Yang perlu kita ambil contoh dari Sayyidina Ali ini adalah cara ini loh. Jadi semua orang bagaimana mencari cara agar amalnya diterima oleh Allah. Sayyidina Ali membagi 4. Sampai turun ayat Al-Quran. Siapa mereka orang-orang yang terpuji, hebat, yang tidak takut, dan mereka adalah kekasih Allah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Yang bersedekah, berinfak. Mereka itu para orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Yang digelar la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang digelari dengan kekasih Allah yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Mereka adalah alladzina yunfikuna amwalahum, yang mensedekahkan harta mereka bil-laili di malam hari, wan nahari di siang hari. Sirran sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dan terang-terangan. Di sini ada model 4 cara bersedekah untuk memerangi yang namanya riya. Dan kita pun bisa hadirkan dalam wajah yang berbeda. Memerangi hawa nafsu. Intinya di situ. Intinya di situ memerangi hawa nafsu kita yang mengajak untuk riya. Tapi sebelumnya kita harus mengetes diri kita ini riya atau tidak. Barangkali di saat kita memberikan sedekah di depan orang, apa yang kita rasakan di hati kita? Sedekah di depan orang 100.000. Orang memuji, dermawan benar orang ini. Kalau kita senang, maka itu ada unsur riya di hati kita. Bagaimana kita perangi? Maka di dalam memerangi riya bukan berarti kita harus meninggalkan amal. Sehingga dikatakan oleh Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya'u. Kalau ada orang meninggalkan amal baik karena takut dibilang riya, malah itu riya. Kalau orang tidak mau beramal karena takut dibilang riya, dia telah terjerumus dalam riya itu sendiri. Akan tetapi, lakukan amal, maka nanti dapat 2 pahala. Pertama, memerangi riya, pahalanya 1, dapat ikhlas. Itu sudah menjadikan amal kita diterima. Jangan malah meninggalkan amal, tidak mau beramal gara-gara takut riya. Lakukan amal. Dan hantam hawa nafsu ini. Misalnya, seperti yang dilakukan Imam Ali adalah bersedekah di depan orang. Maka kita pun harus meniru. Bersedekah di depan orang. Sholat di depan orang. Allahu Akbar, orang lihat semuanya. Berapa rakaat? 10 rakaat. Hebat, kata orang. Ini benar soleh, benar ibu ini solehah, benar ini. Bapak ini benar soleh ini. Oh, ini orang dermawan, benar. Nggak apa-apa, orang dengar, saya sedekah. Tapi lihat, ejek itu hawa nafsu. Oh, hawa nafsuku
Tadi waktu aku sedekah 500.000 di depan orang, kamu senang ya? Sekarang waktumu aku injak-injak. Nih, ada 1.500.000 aku masukkan keropak masjid, nanti malam nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi beri terang-terangan 500.000 di depan orang, hati kita, hawa nafsu kita akan berbangga. Tapi hantam nanti, tidak ada orang yang tahu, aku akan lebih banyak lagi. Sholat di depan orang, takbir yang kuat. Allahu Akbar, dilihat orang. Senang, Masya Allah. Barangkali keringetan juga. Karena dia berdiri sendiri, orang pada duduk. Bolak-balik. Masya Allah. Berdiri, duduk. Banyak sekali sholatnya. Dilihat orang, tidak ada masalah. Berapa rakaat catat? 10 rakaat, setengah jam. Baik. Awas nanti ya, sampai di rumah. Tak kunci pintu, nggak ada orang lain tahu. Bukan 10 rakaat. 20 rakaat. Nah ini. Tanda kalau kita memerangi riak kita itu adalah lawanlah apa yang Anda lakukan di depan orang dengan pekerjaan yang lebih banyak di saat orang lain tidak ada yang melihatnya. Tapi jangan cerita-cerita. Tadi malam saya memerangi riak, sholat 10 rakaat di depan orang, di belakang ada 20 rakaat. Ini sama aja bohong. Diam, yang tahu hanya Anda dengan Allah. Perangi itu semua. Sedekah begitu. Terang-terangan di depan orang. Kalau perlu misalnya. Wah, ini sedekah saya ya 1 juta. Wah, sedekah 1 juta. Orang pada tahu. Hebat, Masya Allah. Semua belum bisa ngasih sedekah, dia ngasih sedekah. Orang pada muji. Aduh, ibu benar baik ini. Semoga barokah hartanya. Wah, pujian banyak. Hati sedang. Hawa nafsu kau senang ya. Awas nanti. Sedekah yang banyak di saat orang tidak melihatnya semua. Bahkan kalau perlu seperti ini. Ibu datang ke masjid, lalu bicara kepada ketua DKM masjid. Ketua DKM, saya mau menyumbang. Tapi syaratnya, nanti habis Jumat diumumkan sumbangan saya. Nah, tadi kita ingat kaidahnya ya. Riya itu tidak boleh untuk nilai orang lain kan. Tidak boleh nilai orang. Wah, tak taunya betul. Disanggupi oleh Pak Ketua DKM. Alhamdulillah, telah bersedekah hari ini Ibu si A 1.500.000. Orang-orang pada ngedumel, helah sedekah begitu aja dipamer-pamerin. Padahal ibu tadi itu ibu yang sangat ikhlas. Waktu datang ke DKM tuh ngomong begini, Pak DKM tolong ya, saya akan sedekah ke masjid ini, tapi tolong nanti diinformasikan. Oh iya, ini sedekah saya 10 juta. Tapi nanti diumumkan 1.500.000 saja. Nah, kan? Hebat ya. Yang diumumkan cuma 1.500.000. Lihat. Ya begitu caranya memerangi riak itu. Makanya nggak usah suudon kalau ada orang sholat. Sehingga Imam Haddad mengatakan, kalau ada orang sholat jangan disuudoni. Orang ke masjid jangan dibilang, wah ada maunya jadi caleg. Nggak usah ngomong gitu. Ke masjid didoain semoga istiqomah. Nggak usah suudon. Kalau ada orang sedekah, infak, ya kita husnudhani, kita doakan semoga ikhlas. Nggak usah kita bilang, helah sedekah begitu saja pamer-pamerin. Belum tentu yang disedekahkan cuma sebegitu. Bisa saja orang ini orang yang memerangi riak di dalam hatinya. Sedekahnya 10 juta, yang diumumkan 1.500.000. Itu hawa nafsu kedumel. Goblok kamu. Bukan 1.500.000, 10 juta. Masya Allah. Hawa nafsu terus bergolak. Inilah diantaranya. Perangi riak itu adalah dengan amal yang semisalnya. Jadi kalau memerangi riak misalnya enggak memerangi riak dengan amal sedekah dengan sholat, enggak bisa. Jadi memerangi riak itu adalah dengan amal yang semisalnya. Amal yang semisalnya. Yang hobi naik haji, setiap tahun naik haji, hentikan tahun depan tidak haji lagi. Terus santuni fakir miskin dengan sebanyak biaya haji itu. Berani enggak? Jadi kalau pengen memerangi yang namanya riak, melakukan kita semisal itu dengan lipat ganda. Untuk memerangi hawa nafsu. Intinya memerangi hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu nanti sudah capek. Paling nanti di rumah juga sholat 20 rakaat. Percuma lah. Akhirnya begitu. Akhirnya terbiasa dengan seperti ini. Maka sanjungan tidak banyak artinya bagi seorang ikhlas. Bahkan sedekah terang-terangan banyak hikmahnya. Mengajari orang lain. Jadi boleh Anda bersedekah untuk memberi contoh orang lain agar mau sedekah. Termasuk para ustadz dan sebagainya kalau bangun pesantren, bangun masjid itu dianjurkan beri contoh. Ini sedekah saya 2 juta. Ditiru orang yang lainnya.
Itu memberi contoh baik. Adapun sebagai ustadz yang telah sedekah 2 juta, kalau memang takut riya, tambahi nanti diam-diam. Begitu. Tidak cukup dengan 2 juta. Jangan-jangan 2 juta memang betul-betul masuk bab riya. Akan tapi di saat diperangi, maka unsur riya itu akan hilang, maka itu menjadi ikhlas. Yang 1,5 juta yang diumumkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ilmunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Perangi dengan cara melakukan amal yang sama. Masih banyak cara-cara semacam itu, di antaranya barangkali ibu yang pedagang. Dipraktekkan. Imam Ghazali menyebutkan adalah ibu yang jual beli, di antaranya caranya, barangkali ibu jual sembako. Lagi jualan sembako itu, kok ada orang beli di depan warung ini maju mundur. Mau beli nggak jadi. Mau maju lagi mau beli. Rupanya mikir hitungan duitnya ini kurang. Yang dibutuhkan beras ada, minyak goreng ada, segala macam ada. Tapi duitnya kurang. Wah, inilah kesempatan untuk belajar ikhlas. Tanya saja, ibu mau belanja apa? Aduh, belanja ya banyak, Neng. Ada beras, ada ini, aduh beras mahal. Minyak goreng mahal, semuanya mahal. Ibu punya duit berapa? Aduh, punya duit gak cukup. Langsung dibisik, Bu. Ibu kalau beli jangan barang yang mahal. Barang yang gak mahal gimana? Semuanya mahal. Enggak, Bu. Di sini ada stok beras murah. Cuman tidak banyak, hanya ada 10, tinggal sisa-sisa. Ibu terlambat sih. Yang bener, Neng, memang ada beras murah ya? Iya, ada. Coba saya lihat barangkali masih ada sisanya. Ibu penjual beras ini masuk ke rumah. Lalu keluar membawa plastik beras, isinya beras 10 kilo. Ini beras murah, Bu. Akhirnya dilihat sama sang pembeli itu. Iya ya, ini bagus. Bener ini murah. Iya, ya. Berapa sih harganya? Harganya cuma 2.500. Nggak bisa ditawar. Ya sedikit ditawar sih boleh, tapi jangan banyak-banyak. Untungnya mana nanti? Pura-pura tawar-menawar yang banyak ini. Akhirnya bener, 2.250. Beli 10 kilo. Dibawa pulang oleh ibu yang nggak punya duit tadi. Masya Allah senang. Dapat beras murah. Padahal itu tadi bukan beras murah. Beras biasa yang 6 ribuan. Cuman diturunin harganya. Kan nggak ada yang tahu. Gayanya kayak jual beli lagi. Tawar-menawar. Ini termasuk sedekah sir, nyembunyikan. Nggak ada yang tahu. Sampai yang beli, sampai yang dikasih nggak tahu itu. Tadi tawar-menawar. Masya Allah. Turunkan harga. Di antaranya para kekasih Allah itu lihat. Terjun di dunia perdagangan. Sedekahnya di situ dia. Diturunin, ada orang butuh diturunin. Nggak ada yang tahu. Sudah nurunin pun gayanya kayak tawar-menawar. Lihat. Tambah tertutup lagi. Ini diantaranya. Termasuk bagaimana. Diantaranya untuk menyembunyikan amal-amal. Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara caranya. Dan ternyata kita itu kalau memang pengen kita amal kita selamat. Tidak cukup kita itu rindu amal kita saja yang diterima oleh Allah. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menjaga amal kita sendiri, langkah selanjutnya adalah jagalah amalnya orang lain. Ajari orang lain ikhlas agar tidak punya riya. Maka barokahnya mengajari orang lain ilmu riya, ilmu ikhlas ini, nanti barokahnya akan kembali ke kita sendiri. Ngajari itu bagaimana? Tidak harus dengan cara begini. Maksudnya jadikanlah orang di sekitar kita ini ikhlas. Jadikanlah orang yang bersama kita ini ikhlas. Jangan diajari mereka menjadi orang yang tidak ikhlas. Nah ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu semua itu. Tidak sempurna iman salah satu dari kamu. Kecuali telah mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Penting ini. Mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak ingin amal kita hangus oleh riya, maka kita pun harus menginginkan dari saudara-saudara kita agar amalnya juga tidak hangus. Maka di sini suri toladan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pencetus proyek besar, proyek akhirat. Mulai dari pembangunan masjid, menyeru penggalangan dana untuk jihad di jalan Allah. Itu Rasulullah yang memimpin. Tapi Rasulullah menjadikan semua orang yang sedekah itu ikhlas.
Maka di sini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, kalau kita mengajak orang lain untuk sedekah dan infak, bagaimana mereka sedekah infak dengan ikhlas? Maka cara kita itu mengambil dana, mengambil uang itu adalah dengan cara yang benar. Adab. Kalau kita ingin membangun sesuatu kemuliaan, jika ditempuh dengan cara yang tidak mulia, tidak akan sampai kepada kemuliaan. Cita-cita baiknya kayak apapun, tapi caranya meraih cita-cita itu jika tidak baik, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan sudah dapat dosa. Kalau cita-cita Anda mulia, kemudian Anda ingin meraih cita-cita itu dengan cara yang benar, biarpun Anda tidak mendapatkan cita-cita tersebut, Anda sudah mendapatkan pahalanya. Ini kaidah umum bagi orang yang pengen kaya, pengen jadi pejabat, pengen jadi apa saja. Lihat, kalau cita-cita Anda mulia, kemudian cara Anda meniti cita-cita ini adalah juga benar, biarpun nggak dapat nanti, sudah dapat pahala. Tapi lihat, cita-cita mulia kayak apapun, tapi caranya ini nggak benar, belum apa-apa sudah dosa. Biarpun nanti berhasil, nggak ada nilainya. Bangun masjid, menggerakkan preman untuk merampok, kira-kira bagaimana? Nggak sah, nggak masuk. Makanya masjid ini kan cita-citanya mulia, memasukkan orang ke surga. Pesantren, cita-cita mulia membawa orang kepada Allah. Maka penggalangan dananya pun harus bersih. Caranya yang benar. Dari harta yang halal, yang bersih. Nggak perlu haram dimasukkan. Ganggu haram itu. Kalau haram digunakan untuk membangun sebuah lembaga atau masjid, nanti yang sholat susah ikhlasnya. Karena apa? Ini semua sarana dan prasarananya itu adalah dari orang yang tidak ikhlas. Atau dari harta yang haram. Maka pesantren harus punya ciri khas, diambil dari harta yang bersih. Dan Nabi Muhammad pun begitu, tidak mau dari harta yang tidak jelas. Maka di saat Nabi Muhammad mengambil dana dengan cara yang mulia, tidak ada orang yang merasa terpaksa di saat memberikan sedekah. Nabi Muhammad memacu hati. Menumbuh suburkan di hati umat beliau sifat loman, sifat dermawan, sehingga mereka semuanya akhirnya memberikan sedekah. Seperti Sayyidina Abu Bakar memulai dengan semua hartanya. Sayyidina Umar pun memberikan sebagian besar hartanya. Dan Sayyidina Utsman pun begitu, lihat. Karena sudah disentuh hatinya. Maka jangan egois kalau kita jadi panitia pelaksanaan pembangunan renovasi masjid atau madrasah atau sekolahan. Jangan egois lalu berkata, yang penting banyak, ikhlas, tidak ikhlas terserah. Nah, ini sudah tidak masuk bab mengajak kepada kebaikan. Kok yang penting banyak, ikhlas nggak ikhlas terserah? Tidak, kita pengen yang ikhlas yang kita inginkan, biarpun sedikit. Kenapa? Dari yang ikhlas inilah akan menghadirkan kemuliaan. Maka cara minta pun yang benar. Jangan sampai bikin orang marah. Sebab ada orang sedekah dengan marah kan. Karena caranya minta nggak benar lakunya. Ya ini. Ngasih duitnya. Tapi dengan emosi. Dengan marah. Karena yang minta duit tadi tidak adab. Tidak pakai akhlaknya Rasulullah. Yang dosa ya ini. Yang minta ini. Caranya nggak benar. Kalau Rasulullah diketuk hatinya. Siapa yang ingin memberikan sumbangan sedekah untuk jihad fisabilillah, maka dia akan mendapatkan begini. Tidak ada yang merasa ditunjuk. Kalau seandainya Nabi Muhammad menunjuk, bakal memberi semuanya. Tapi Nabi Muhammad tidak ngajari yang jelek. Kalau Nabi Muhammad berkata, hei, Abu Bakar kasihkan duitmu, bakal dikasih. Hei, Pak Haji, nih buat pesantren, nih buat masjid. Nah, tidak ada Nabi Muhammad seperti itu. Itu kan menjadikan orang malu, ngasihnya malu. Nggak enak banget langsung ditunjuk di depan orang, nggak ngasih nggak enak. Akhirnya nggak ikhlas, lihat. Bukan itu, lihat. Nggak seperti itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Diambil hatinya, disentuh hatinya, sehingga di saat berinfak adalah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ada orang mencari sumbangan itu ditulis namanya. Pak Haji nomor 1 nyumbang 100.000. Ini, itu pun kadang-kadang dipalsu, tambahin nolnya 1 ini. Akhirnya masuk ke Pak Haji sebelahnya, Pak Haji ini sumbangan. Aduh, anak saya baru kuliah ini, banyak-banyak. Apa kata yang panitia sumbangan? Pak Haji, sebelah saja bisa ngasih 1 juta, Pak Haji kok enggak ngasih. Padahal Pak Haji kan lebih kaya. Ini sebetulnya ngajari sombong-sombongan. Ini enggak benar orang seperti itu.
Dikatakan al-ahdu bil haya'i al-ahdu bis saif. Orang yang mengambil dengan cara membuat malu juga enggak benar, seperti orang memaksa. Dengan cara seperti itu mengajari kesombongan juga tidak baik. Banyak orang nyumbang amarah. Ada orang naik haji karena dendam. Ada. Bah, itu kok haji duluan. Wah, pokoknya kita tahun depan harus haji. Malu dong kita ada haji. Nah, ada orang melakukan haji karena hawa nafsu. Sedekah karena hawa nafsu. Maka jangan sampai ada orang menyumbang masjid kita. Menyumbang madrasah kita. Menyumbang proyek akhirat kita itu dengan tidak ikhlas. Kita pernah kenyataan ini. Hadir di satu peresmian pembangunan sebuah pesantren yang dihadiri oleh seorang gubernur. Kebetulan kita hadir di tempat itu berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Bukan di Cirebon yang jelas, bukan di Jawa Barat juga. Ada gubernur, ada beberapa orang yang lainnya pejabat-pejabat pemerintah datang semuanya otomatis dari kabupaten. Setelah sambutan dari Sahibul Bait, setelah sambutan banyak, tiba-tiba ada orang yang berdiri menyampaikan muqaddimah, lalu ya sambil guyon, tiba-tiba nodong. Kira-kira Pak Gubernur ngasih apa untuk pondok ini? Kan gitu ya. Main tembak begitu. Ya gubernur kan tidak enak. Ya saya yang ini. Setelah gubernur, nah Pak Gubernur saya ngasih contoh. Ayo dari instansi ini ngasih apa? Saya semen 30. Ini apa? Ini berapa? Semuanya sampai dalam 1 jam setengah itu dapat 1,5 miliar. Sampai hari ini tidak ada buahnya itu. Bukan seperti itu akhlaknya Rasulullah. Tidak seperti itu. Itu maksa itu. Kalau Anda menjadikan orang di sekitar Anda ikhlas, bukan berapa persen. Apa yang Anda butuhkan bakal dibantu. Barangkali kita panitia pesantren atau masjid. 10.000, 10.000. Kecil kan 10.000. Tapi kalau terketuk hatinya, bisa ngomong butuh apa masjid. Nah, lain karena hati yang ikhlas. Hati ikhlas ini sudah ada batasnya. Kalau sudah hati ikhlas, semuanya akan diberikan. Maka yang tugas kita itu bagaimana menjadikan diri kita ikhlas. Orang di sekitar kita juga ikhlas. Dan di saat Anda berinteraksi dengan orang ikhlas, gak capek. Mesti ada. Kalau ngasih, mesti ada maksud. Ngasih, ada maksud. Nah, ini kan capek. Tapi kalau ada orang membantu Anda dengan ketulusan, lega Anda. Dan ada barokahnya. Pemberiannya pun bermakna. Yang diberikan kepada Anda barokah. Manfaat. Ini. Karena apa? Karena orang yang memberikan kepada Anda adalah orang ikhlas. Ini yang pertama. Kita jadikan orang yang di sekitar kita adalah ahli ikhlas. Kemudian yang kedua. Dalam bab menjadikan orang lain ini. Rentetannya adalah rentetan yang pertama. Bagaimana kita tahu bahayanya riak. Bagaimana yang kedua. Bagaimana masuknya riak ke hati kita. Yang ketiga, bagaimana merangi riak dari hati kita. Yang keempat, bagaimana menjadikan orang lain ini ikhlas. Yang kelima, ini yang terpenting. Adalah berdoa agar kita dibantu oleh Allah. Agar ikhlas. Dijauhkan dari riak. Di samping berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk kaum muslimin. Orang yang pernah membantu kita misalnya. Lihat, barangkali memang kita harus koreksi diri. Mungkin kita termasuk orang yang egois. Panitia pelaksanaan pembangunan masjid, setelah masjid jadi, tidak pernah ingat kepada yang nyumbang. Yang diingat adalah kebanggaan. Wah, musola ini aku yang panitianya. Oh, bangga-bangga. Padahal kalau memang dia orang yang sambung kepada Allah, akan selalu memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada semua orang yang menyumbang keikhlasan, ya Allah. Dan ini yang sering dilupakan. Anda yang pernah mendapatkan hadiah dari orang lain. Anda yang pernah mendapatkan sumbangan dari orang lain. Pernahkah Anda di saat bangun malam menengadahkan tangan. Memohon kepada Allah dengan bahasa. Ya Allah berikan kepada orang itu keikhlasan. Ya Allah. Pernah atau tidak? Kalau belum berarti kita ini orang yang egois. Pengennya bangunannya jaya. Saya kon panitianya. Riya kita ya. Lihat tanda bahwasanya kita memang benar-benar ikhlas di dalam menjadi panitia pembangunan. Atau sebagai ustadz, sebagai guru di sebuah pesantren, ustadz kiainya, maka tanda keikhlasan kita itu adalah tidak ada satu orang menyumbang kecuali didoakan di malam hari dengan tulus. Nggak usah ngomong-ngomong nanti kalau doai. Haji tadi malam alhamdulillah saya doain. Ya itu jilat biar dikasih lagi itu, nggak benar itu. Doa yang benar memohon kepada Allah, ya Allah, orang yang telah menyumbangku itu, ya Allah berikan keikhlasan, ya Allah. Kalau memang kemarin belum ikhlas, jadikanlah ikhlas. Nah ini.
Jangan sampai amalnya tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat, ya Allah. Inilah doa yang harus kita hadirkan. Masya Allah, kalau doa Anda dikabul, lihat Allah akan menggerakkan hati orang di sekitar Anda. Ikhlas semua. Membangun apa? Kita ini nggak punya televisi, nggak punya umat Islam. Televisi Islam nggak punya. Radio Islami pun kita tidak banyak. Lihat. Apalagi proyek-proyek. Wah, sampai masalah gedung-gedung untuk pesta yang Islami. Kita belum punya banyak. Kan begitu. Artinya memang kita ini banyak kekurangan. Maka yang kita pacu bukan kita membuat proposal ke sana sini. Tapi pertama, ayo kita memohon yang banyak kepada Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas. Dan jadikanlah si kaya itu ikhlas, si pembak ini ikhlas, pejabat ini ikhlas. Lihat, selagi kita memohon sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan menggerakkan hati. Barangkali inilah yang pernah kita, inilah hal yang sering kita lupakan, sehingga Masya Allah susah kita mencari dana. Kan begitu? Sehingga mencari dana pun kadang-kadang kita harus dengan cara yang tidak baik. Bahkan barangkali sampai kita perlu mengambil barang yang tidak halal. Karena pengen masjidnya segera jadi, atau pengen musolanya segera jadi, atau madrasahnya segera jadi. Padahal ketahuilah, proyek akhirat tidak butuh dengan barang haram. Allah yang maha kaya, Allah yang akan mengirimkan yang halal. Kalau Anda membangun musola, jangan terpengaruh dengan iming-iming harta yang tidak halal. Biarpun jaminannya musola langsung jadi, masjid langsung jadi. Tidak. Selagi tidak bersih, tidak bisa saya terima. Karena ini kendaraan menuju Allah. Allah tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Ini. Jadi mari kita sering memberikan doa. Mendoakan orang-orang yang menyumbang kita. Orang yang pernah sedikit apapun sumbangan harta. Sumbangan pikiran. Sumbangan tenaga jangan disia-siakan. Lihat, ketahuilah. Kalau mereka ikhlas. Maka harta yang dikirimkan diterima oleh Allah. Maka masjid kita masjid yang bersih. Pesantren kita bersih. Maka yang masuk masjid pun orang-orang tulus. Pesantrennya pun akan keluar ulama-ulama yang soleh. Tapi kalau sudah dibangun dengan barang yang kacau balau, haram, maka susah mengeluarkan ulama. Lihat ulama dahulu. Ulama dahulu itu lihat, punya pondok itu adalah gubuk. Sehingga mendapatkan sumbangan itu adalah susah menerimanya. Ada sumbangan diseleksi ini dari mana barangnya? Halal atau tidak? Lihat. Tapi keluar ulama-ulama. Padahal metode belajarnya setengah ngantuk. Alhamdulillah. Tapi keluar ulama-ulama. Karena apa? Tempatnya halal. Yang dimakan halal. Lihat. Semuanya bersih. Keluar ulama-ulama. Akan tapi dengan barang yang haram. Yang tidak jelas. Sebab Nabi Muhammad sudah menyebutkan. Yang tumbuh dari barang haram. Akan menghantarkan orang ini adalah kepada kemaksiatan. Mau atau tidak mau. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan kepada kesempatan ini karena waktu dan mohon maaf tadi terlambat karena kami di perjalanan. Barang kita akan tutup dengan doa saja. Jadi kita tidak bertanya jawab ditiadakan karena waktu sudah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma aslih qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah yang maha kuasa dan maha kaya ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit riya. Jauhkan kami dari penyakit riya yang menghancurkan amal kami ya Allah. Ya Allah, semua amal yang pernah kami lakukan jangan sampai tidak kami lihat kelak di akhirat ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang pernah kami lakukan tidak bisa kami lihat di akhirat ya Allah. Maka berikan kepada kami keikhlasan. Jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami dari penyakit hati yang bernama riya. Ya Allah, kami sungguh takut dengan riya. Siapapun kami, ya Allah, kami yang bergelar ahli infak, kami yang bergelar ustadz, kami yang bergelar ahli solat, kami yang bergelar haji dan sebagainya, ya Allah. Jangan sampai gelar-gelar ini hanya kami dapat di dunia, sementara di akhirat kami tidak mendapatkannya, ya Allah. Berikan keikhlasan kepada kami, ya Allah. Dan berikan kepada semua orang yang telah baik kepada kami keikhlasan, ya Allah. Semua orang yang pernah membantu masjid ini, berikan kepada mereka keikhlasan. Dan semua orang yang pernah membantu, ya Allah, di jalanmu, ya Allah, dimanapun mereka berada, berikan keikhlasan. Dan semua yang membantu pesantren kami, berikan kepada mereka keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat amal mereka kelak di akhirat. Dan jika mereka jika mereka
memberikan semuanya itu tidak dengan ikhlas, maka ya Allah berikan keikhlasan detik ini ya Allah, dan kembalikan pahala-pahala itu semua ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari segala macam penyakit hati, dari dendam, dengki dan roh sombong. Jauhkan ya Allah dari segala macam penyakit hati ya Allah, dan jauhkan kami semua dari segala kemaksiatan ya Allah. Berikan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami dan panjangkan umur mereka ya Allah semuanya. Panjangkan umur mereka ya Allah semuanya. Dan mudahkan segala urusan mereka. Lapangkan rizki mereka ya Allah. Lapangkan rizki mereka. Berikan kepada mereka semua rizki yang halal, yang banyak. Yang menghantarkan mereka kepada ridha-Mu ya Allah. Menghantarkan mereka kepada ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, berikan kepada mereka kesembuhan secepatnya ya Allah. Dan jika ada yang punya hutang, mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas. Berikan kepada kami sahabat-sahabat yang tulus dan ikhlas. Jauhkan kami dari orang-orang yang tidak ikhlas. Ya Allah, datangkan kepada kami harta yang bersih, yang halal. Dan jauhkan kami dari harta yang haram. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam kehinaan. Kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Dan berikan kepada kami hati yang dermawan. Dan berikan keikhlasan ya Allah di saat kami berinfak. Ya Allah, jauhkan kami dari kemalasan untuk melakukan ibadah. Jadikanlah kami ahli solat dan terimalah solat kami. Jauhkan kami dari riya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari riya. Ya Allah, jadikanlah kami ahli puasa. Dan berikanlah kepada kami kemudahan untuk ziarah Makkah melakukan haji ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan untuk ziarah Makkah melakukan ibadah haji ya Allah. Dan berikan kepada kami keikhlasan di saat kami melakukan ibadah haji ya Allah. Dan mudahkan kami untuk ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad di Madinah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di dalam mimpi, di alam nyata dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tambahkan kerinduan kami kepada orang-orang yang Kau cintai. Tambahkan kerinduan kami kepada orang-orang yang Kau muliakan. Tambahkan kerinduan kami kepada orang-orang yang Kau pilih ya Allah. Dan angkatlah kami, pilihlah kami ya Allah semuanya ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami menjadi kekasih-Mu dan berikan kepada kami husnul khatimah. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami kelak, cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami sujud di dalam solat kami, di saat kami melakukan ibadah. Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah di saat Kau ridha pada kami. Cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat hati kami penuh dengan riya. Cabutlah nyawa kami di saat hati kami bersih dan penuh kecintaan kepadamu. Kami takut mati su'ul khatimah. Kami takut mati dengan sehina-hina kematian. Sehina-hina kematian. Kami takut mati dengan sehina dan sebusuk-busuk kematian. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Dan ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Dan ampunilah dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Dan ampuni dosa orang yang berbuat jahat kepada kami. Dan ampuni semua hak kaum muslimin ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami semua pungkasan yang baik, husnul khatimah. Berikan kepada kami pungkasan yang baik, husnul khatimah. Dan cabutlah nyawa kami kelak di saat hati dan lidah kami ya Allah senantiasa mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.